Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sukma Meheldia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, saya Eva Limatul Sadia. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai wakaf dan yayasan. Yang pertama yaitu ada yayasan. Nah, yayasan dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan istilah teaching. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal dalam KUHP Perdata yang menyebutkan kata yayasan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 365 KUHP Perdata tersebut di atas, walaupun tidak dijelaskan secara jelas mengenai rumusan suatu yayasan, dapat kita lihat bahwa maksud dari yayasan didirikan adalah untuk kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Berdirinya suatu yayasan pada hakikatnya adalah harus bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak boleh untuk suatu usaha yang mencari keuntungan layaknya suatu perseroan. Yayasan sebagai badan hukum yang non-profit mendapat keistimewaan dari pemerintah karena fungsinya sebagai suatu badan hukum sosial yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan, di mana keistimewaan yayasan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya adalah instansi perpajakan, di mana pajak yang dikenakan kepada badan hukum yayasan berbeda dengan yang dikenakan kepada badan hukum perseroan terbatas. Menurut undang-undang, yayasan tersebut dalam proses pendirian yayasan memiliki syarat diatur secara khusus dalam pasal 9 ayat 1, 2 yang bunyinya sebagai berikut. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Dan yang kedua, pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dari ketentuan pasal 9 di atas, syarat pendirian yayasan yang harus terpenuhi adalah adanya pendiri, yaitu seorang atau lebih pendiri yang dilakukan dengan kartu tanah penduduk. Yang kedua, adanya harta yang dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan. Yang ketiga, yaitu dibuat akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris. Kemudian, harta perolehan yayasan dapat berasal dari sumbangan para pendiri yayasan, masyarakat maupun negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mengatur mengenai harta yang terdapat pada pasal 26 yang bunyinya yaitu kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Dalam pasal 26 disebut mengenai harta kekayaan yayasan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Yang pertama itu ada sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yang kedua wakaf, yang ketiga hibah, yang keempat wasiat, dan yang kelima yaitu perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, yang kedua ya ada wakaf. Wakaf merupakan salah satu tuntutan dalam ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima atau ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena mencari ridhonya. Menurut arti, kata wakaf berasal dari kata bahasa Arab waqafa yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Menurut arti istilah, wakaf adalah penahan arus yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wakaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan